Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Semoga semuanya sehat dan selalu semangat. Kita bertemu pada sesi ke-6 dan akan berbicara mengenai supply, demand, dan government policies. Saya akan mencoba untuk sharing materinya. Sekitar 30-40 menit ke depan, saya akan membahas mengenai supply, demand, and government policies. Kemudian pada 37 PPT ini saya akan coba ringkas, jelaskan apa yang dimaksud dan apa konsep dari supply, demand, and government policies. Dalam sistem pasar yang bebas, tidak diatur kekuatan pasar menentukan harga, keseimbangan, dan juga pertukaran. Meskipun kondisi keseimbangan mungkin efisien, mungkin benar bahwa tidak semua orang puas. Dan salah satu peran ekonom adalah menggunakan teori untuk membantu pengembangan kebijakan. Bagaimana kontrol atau kendali atas harga? Biasanya diberlakukan ketika pembuat kebijakan yakin harga pasar atau harga keseimbangan tidak adil bagi penjual ataupun pembeli. Hasilnya dalam hal ini pemerintah meng-create atau menciptakan price selling and floor, harga plafon dan harga lantai, harga tertinggi dan harga terendah. Price selling atau harga plafon adalah harga legal maksimum atau tertinggi di mana suatu barang dapat dijual. Sementara harga lantai atau price floor adalah harga rendah paling kecil, paling minimal dari suatu harga barang yang bisa dijual. Bagaimana harga atap atau penetapan pemerintah akan menyebabkan atau berakibat pada produktivitas pasar. Jadi kita bicara dua outcome atau hasil yang mungkin terjadi pada saat pemerintah menetapkan harga plafon atau harga atap. Maka yang pertama adalah plafon harga tidak mengikat jika ditetapkan di atas harga keseimbangan. Jadi kalau harganya di atas harga permintaan dan harga penawaran dari penjual atau pembeli, maka harga plafon tidak dapat mengikat. Kemudian harga plafon atau harga selling price mengikat jika ditetapkan di bawah harga keseimbangan. Jadi harga tertinggi akan mengikat atau mengatur jika harganya ditetapkan di bawah kurva supply dan demand dan keseimbangan yang telah terjadi, sehingga menyebabkan kekurangan. Jadi kita lihat pada pasar keseimbangan dengan penetapan harga plafon atau harga atap. Ini kita akan contohkan pada harga di ice cream cone, kemudian quantity dari ice cream cone. Oke, ini adalah supply-nya, kemudian demand-nya, dan ini adalah keseimbangannya atau equilibrium, di mana harganya 3, harga supply dan harga permintaannya, dan kuantitinya ada pada 100. Nah, ketika menetapkan harga atap atau harga plafon pada $4, maka posisinya seperti ini, berada di atas keseimbangan. Sehingga ketika kita melihat dibandingkannya, kemudian ini adalah tidak mengikat, not binding, karena kan keseimbangannya ada pada harga 3. Jadi tidak dapat dipaksakan ketika pasarnya sudah bersedia untuk penjualnya bersedia untuk dijual pada harga 3 dengan jumlah kuantiti 100 dan pemintanya juga bersedia, maka dia tidak mengikat. Jadi bisa ditetapkan pada harga sebesar 3. Nah, sekarang kita lihat yang mengikat ketika harga plafon binding.
Jadi ini adalah supply, ini adalah demand-nya, kemudian harganya $3 pada supply and demand, dan permintaannya adalah pada 100, tadinya 100 ya. Nah, sekarang kita lihat, ketika harganya atau harga plafonnya berada di bawah keseimbangan atau equilibrium, ya, di bawah keseimbangannya, maka terjadi pergeseran terhadap si jumlah barang yang bisa diproduksikan, dan ini dapat mengikat harga plafonnya. Jadi kalau kita bicara mengenai ketika yang dimaksud mengikat adalah jumlah barang yang bisa ditawarkan oleh si suppliers atau penjual dan jumlah barang yang ditawarkan dibeli oleh si pembeli. Nah, kenapa ketika harga plafon atau harga yang ditetapkan tertinggi $2, maka pada sisi supply, kenapa disebut tidak mengikat? Tadi, ketika penjual hanya bisa menjual sebesar 75 pada harga $2, maka pembeli akan banyak meminta sebesar 125 ton. Dan ini ada selisih gitu ya, antara yang meminta dengan yang menjual sebanyak 50 unit. Bagaimana efek daripada harga plafon? Jadi pengikatan harga plafon akan akan menciptakan kekurangan, di mana quantity demand lebih gede daripada quantity supply-nya. Contohnya pada tahun 1970 ada shortage, jadi permintaan pasar lebih besar daripada ketersediaannya. Dan yang berikutnya adalah tidak rasional dalam hal harga, di luar harga. Jadi diskriminasi oleh sellers, akan dijual produknya pada orang-orang tertentu dengan harga tertentu, kemudian penciptaan garis atau segmentasi pada beberapa jenis konsumen. Nah, sekarang kalau kita lihat pada case tadi, berdasarkan Light at the Gas Pump. Jadi pada tahun 1973, OPEC menaikkan harga minyak mentah di pasar dunia. Minyak mentah merupakan input utama bensin, sehingga semakin tinggi harga minyak mengurangi pasokan bensin. Kemudian para ekonom menyalahkan peraturan pemerintah yang membatasi harga yang dapat digunakan perusahaan minyak untuk bensin. Ada kekurangan gitu ya, jumlah minyak dan baku minyak untuk bensin. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai kasarnya minyak pada penetapan harga plafon dalam ilustrasinya, kita lihat ya, ketika tidak mengikat, ketika plafon price harga atap tidak mengikat, ini adalah supply, kemudian ini adalah demand-nya, price, quantity 1 pada equilibrium, keseimbangan, dan ini adalah price ceiling, dari harga atapnya. Inisial atau sifat karakter dasar, the price ceiling is not binding, tidak mengikat. Kemudian the price ceiling of the volume is binding, mengikat ketika penawaran berkurang, supply, but when supply falls, jadi penawarannya berkurang, geser ke kiri atas ya, kalau penawaran berkurang berarti kan geser mendekati 0. Maka harganya jadi ini yang terjadi ketika jumlah penawarannya dikurangi pada penetapan harga pasar. Price ceiling, the price ceiling becomes binding, menjadi terikat karena adanya posisi dan perubahan. Jadi harganya juga bergeser, kemudian ketika ditetapkan, maka akan ada shortage atau selisih kekurangan dari jumlah barang yang diminta dan atau minyak yang diminta dengan minyak yang ditawarkan. Resulting hasilnya adalah shortage.
Nah, kemudian case study berikutnya adalah kontrol sewa dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, kalau kita amati definisi dulu, terminologinya. Kontrol sewa adalah plafon yang ditetapkan pada harga sewa yang mungkin dikenakan oleh tuan tanah kepada penyewa mereka. Tujuan dari kebijakan pengendalian sewa adalah untuk membantu orang yang tidak mampu agar mereka punya akses dapat memiliki rumah atau tempat tinggal. Seorang ekonom menyebutnya kontrol sewa sebagai cara terbaik untuk menghancurkan kota. Jadi maksudnya adalah kontrol itu akan menimbulkan kerugian bagi siapa pengusahanya ya, karena kan harganya distandarisasi. Jadi tidak ada antusiasme dari para spekulan atau pebisnis untuk dapat untung yang lebih daripada untung pasar atau keseimbangan yang baru. Oke, kita lihat kontrol sewa dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di sisi vertikal adalah harga dari sewa apartemen. Di sisi horizontal yang tidur adalah jumlah apartemen. Penawarannya tetap apartemen jumlahnya. Kemudian permintaannya mengikuti hukum kurva supply dari kiri atas ke kanan bawah. Kontrol sewa, jadi keseimbangan sebenarnya ada pada titik ini, ya. Ini. Tetapi ada kontrol sewa atau kontrol rent. Nah, ketika ada kontrol rent antara pemilik apartemen dengan yang meminta atau meminta untuk menyewa, itu ada jumlah yang berbeda karena titiknya kan berbeda ya. Pada titik di sini dia jumlahnya permintaan banyak, quantity of apartemennya, tetapi yang menyediakan apartemen hanya sebesar titik di sini. Ini disebut shortage atau selisih kekurangan. Kemudian supply dan demand elastis atau terjadi sensitivitas perubahan permintaan akibat adanya perubahan harga. Kita amati, ini adalah demand-nya. Kalau elastis seperti yang saya sampaikan pada sesi 5, bahwa kurvanya akan cenderung tidur atau horizontal. Karena perubahan yang sedikit saja pada harga akan berakibat pada responsivitas tinggi pada jumlah kuantitinya. Oke, ini adalah kontrol rent-nya. Kemudian ini adalah shortage-nya. Jadi semakin elastis, semakin peka perubahan permintaan atau supply, karena adanya sedikit perubahan harga, maka dia menjadi besar shortage-nya. Bagaimana harga lantai? Kan tadi kita sudah membahas posisi atau ilustrasi mengenai apa efek dari penetapan harga atap atau plafon terhadap produktivitas atau hasil di pasar. Sekarang kita lihat harga lantainya atau price floor. Ketika pemerintah memberlakukan harga dasar atas dua hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, harga tidak mengikat atau not binding di bawah harga keseimbangan, dan harga mengikat jika dia di atas harga keseimbangan atau menyebabkan surplus. Oke, kita lihat lagi ilustrasi harga lantai pada saat tidak mengikat. Jadi kalau harganya berada di atas harga yang ditetapkan, dia tidak mengikat. Oke, kebalik ya. Not binding if dia berada di bawah, jadi kebalikan dengan plafon. Kalau plafon kan kalau harganya selalu lebih tinggi daripada harga keseimbangan, maka dia tidak bisa mengikat. Yang berlaku siapa? Yang berlaku adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara kalau harga lantai, yang tidak mengikat adalah jika keseimbangan harganya berada di bawah
penetapan harganya berada di bawah harga equilibrium. Kenapa? Karena harga yang ditetapkan lebih rendah daripada keseimbangan pasar. Jadi tidak mengikat. Kita lebih memprioritaskan pada harga keseimbangan atau permintaan keseimbangan yang terjadi di pasar atau titik equilibrium. Oke, ini adalah yang binding. Jadi ketika dikatakan dia mengikat, kalau harga lantainya berada di atas harga keseimbangan. Kenapa kalau nggak diikat pada posisi equilibriumnya, maka rugi. Ya, oke. Ini jadi kalau kita bicara kenapa diikat, karena mungkin saja di beberapa penjual tidak mengalami keuntungan yang optimal. Jadi dengan penetapan harga lantai yang lebih tinggi dari keseimbangannya, maka dia harus diikat. Kenapa? Karena koordinasi dan keseragaman penetapan harga menentukan kumulatif dari surplus yang diperoleh penjual secara umum. Jadi saya kasih catatan, ketika harganya di bawah harga keseimbangan, maka tidak mengikat, yang diperhatikan adalah harga keseimbangan. Sementara jika harga lantainya berada di atas harga keseimbangan, maka dia disebut mengikat, karena seluruh pasar diminta untuk menetapkan agar mendapatkan surplus. Harga dasar mencegah penawaran permintaan bergerak menuju harga dan kuantitas equilibrium. Ketika harga pasar menyentuh dasar, harga tidak bisa jauh atau jatuh lebih jauh, dan harga pasar sama dengan harga dasar. Jadi, binding price, harga yang mengikat pada harga lantai, menyebabkan surplus. Kenapa? Karena supply lebih besar daripada demand. Jadi ada rationing non-price, mekanisme alternatif penjataan menggunakan kriteria diskriminasi. Contoh, upah minimum. Jadi pada upah minimum, upah yang ditetapkan harus berada di dalam, kalau dia di bawah harga keseimbangan, maka jadi not binding, kan mestinya keseimbangan. Jadi upahnya tidak cukup mempunyai nilai tawar yang baik. Tetapi, makanya sebutnya si upah yang akan menjadi surplus. Permintaannya menjadi tidak ya. Nah, contoh penting dari harga dasar adalah upah minimum. Undang-undang upah minimum menentukan harga serendah mungkin untuk tenaga kerja yang mungkin dibayar oleh majikan dimanapun. Bagaimana upah minimum berakibat pada pasar tenaga kerja? Kita lihat ini adalah labor supply, supply tenaga kerja, kemudian labor demand, permintaan tenaga kerja, keseimbangan upah, berapa jumlah karyawan di horizontal, dan berapa upah yang dibayarkan pada vertikal. Kemudian ini adalah floor price atau harga lantai yang ditetapkan untuk si labor pada upahnya yang minimum. Nah, di sini ada selisihnya. Jadi begitu kita tetapkan, makanya ketika harganya di atas harga keseimbangan, maka dia menjadi binding, kan ditetapkan ya, mengikat. Akhirnya jadi surplus. Surplusnya apa? Surplusnya adalah lebih banyak supply labor, tenaga kerja yang mau bekerja daripada jumlah permintaan si perusahaan, karena mereka ditetapkan pada besaran upah yang hanya di sini lebih besar daripada keseimbangan mereka di titik ini titik keseimbangan. Saya coba coret-coretnya. Oke. Dia ada kan equilibriumnya di sini ya. Sini. Ini E-nya. Ini adalah quantity dari EKI kan. Ini adalah wages dari keseimbangan. Sudah ditetapkan di sini, ini sebagai
floor price PP. Nah, apa yang terjadi? Ya di sini supply labor-nya kebanyakan, sementara permintaan akan tenaga kerja cuma di sini. Makanya ada kelebihan jumlah penawaran tenaga kerja sehingga mereka menjadi penganggur. Sini lah. Itu. Kita teruskan. Ini saya buka lagi. Kita sudah sampai kepada which is sebagai contoh. Kita masuk ke teks ya. Oke, teks. Dan pajak. Pemerintah mengut pajak untuk meningkatkan pendapatan wajib publik, membiayai aktivitas dan operasional pemerintah. Bagaimana whole tax on buyers and sellers affect market outcome. Jadi bagaimana pajak pada pembeli dan penjual berakibat pada produktivitas pasar. Pajak menghambat aktivitas pasar. Ketika suatu barang dikenai pajak, kuantitas yang dijual lebih kecil. Pasti karena beban biayanya tambah besar gitu ya. Jadi kemampuan untuk memproduksi barang semakin kecil. Pembeli dan penjual berbagi beban pajak. Insiden, jadi cara di mana beban pajak dibagi di antara para partisipan, maksudnya terlibat di pasar. Kemudian elastisitas. Jadi insiden pajak adalah studi tentang siapa yang menjadi penanggung jawab atau yang membayar pajak, beban pajaknya. Pajak menghasilkan perubahan keseimbangan pasar, pembeli membayar lebih banyak dan penjual menerima lebih sedikit. Jadi terlepas siapa pajak yang dikenakan atau bentuk pajaknya. Jadi pembelinya membayar lebih banyak dan penjual menerima lebih sedikit. Kenapa? Karena ada pembayaran pajak. Nah, sekarang kita lihat pajak pada pembeli. Ini adalah supply, kemudian ini adalah garis demand, di sini adalah keseimbangannya, kemudian ini adalah keseimbangan tanpa pajak, harga tanpa pajak, kemudian ada permintaan, tax on buyer receipt, demand. Jadi pajak yang dikenakan pada pembeli akan menggeser kurva permintaan. Jadi kenapa? Karena jumlah barang yang dibeli semakin sedikit, mengurangi jumlah barang yang dibeli dan karena dia membayar, karena apa? Karena membayar lebih banyak barang, membayar lebih banyak harga untuk barang yang sama. Berarti kan kalau membayar harga lebih mahal dengan biaya yang sama, mereka dapat barang yang lebih kecil ya, sedikit ya. Oke, di sini. Ini adalah posisi untuk si supply-nya. Dia hanya bisa menjual atau jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit, penerimaan lebih sedikit. Sementara si peminta membayar lebih mahal. Menerima lebih price of seller receive, berarti harga di mana penjual menerima lebih sedikit. Apa sih dampak dari pengenaan pajak? Pajak menghambat aktivitas pasar. Ketika suatu barang dikenai pajak, kuantitas dijual lebih kecil. Ini kita bicara mengenai konsep pajak pada pasar mikro ya, bukan makro. Kalau makro kan pajak adalah sumber dari operasionalisasi dan aktivitas pembangunan. Gitu ya. Kalau dari sisi mikro, dia mengurangi produktivitas atau output karena kan bebannya harus dibayarkan baik oleh si produser dan konsumer. Nah, kita lihat sekarang posisi pajak dari penjual. Demand, supply, kemudian harga keseimbangan tanpa pajak, harga tanpa pajak, supply-nya. Sama jumlahnya juga menurun. Jadi ketika kita supply curve upward by the amount of the tax $0,50, geser ya keseimbangannya, kemudian equilibrium tanpa pajak masih
price buyer pay, dan di sini adalah price receipt, sellers receipt. Dan ini adalah payroll dari pajaknya. Upah tanpa pajak, ini adalah besaran pajak atas upah, kemudian perusahaan membayar, perusahaan menerima pajak juga, workers wages receipt akibat adanya pengenaan pajak, jadi turun. Kan yang dibayar perusahaan segini, tapi yang bayar kan tenaga pajak atau tenaga pekerja untuk membayar pajak. Oke, ini adalah proporsi berapa beban pajak dibagi. Bagaimana pengaruh pajak pada penjual dibandingkan yang dikenakan pada pembeli. Kita ingin lihat kan besarnya sama-sama tadi. Si penjual membayar lebih mahal, si pembeli menerima lebih sedikit. Sebaliknya, pembeli membayar lebih mahal dan penjual menerima jumlah lebih sedikit karena pajak. Jawaban atas pertanyaan bergantung pada elastisitas permintaan dan penawarannya. Jadi kita lihat ya, elastis supply dan inelastis demand. Ini adalah supply, kemudian ada tidur supply-nya dengan demand, harga tanpa pajak, kemudian ya menanggung the tax fall more heavily of consumer, jadi turun. Price buyer pay. Sini ada then on producer. Pajak itu ya. Oke, kita lihat ini. Supply, demand. Inelastis supply, dia agak berdiri tegak. Elastis ada tidur. Tempat teks, ini ilustrasinya. Oke, elastisitas dan insiden pajak atau penanggung pajak. Lantas bagaimana beban pajak itu dibagi? Beban pajak lebih banyak jatuh pada yang kurang elastis. Oke, kesimpulannya atau summary, kontrol harga mencakup harga plafon dan harga lantai. Batas antara harga adalah batas maksimum yang sah antara harga barang dan jasa. Harga dasar adalah minimum legal pada harga dan jasa, harga lantai maksudnya. Contohnya adalah upah minimum. Kemudian pajak digunakan untuk meningkatkan pendapatan. Yes. Pajak adalah suatu barang yang mendapatkan irisan tanah dan dibayar oleh pembeli dan harga yang diterima oleh pembeli. Jadi tadi yang kita kutip terus ya, penjual menerima lebih sedikit dan pembeli membayar lebih banyak. Oke, pajak digunakan untuk meningkatkan pendapatan. Kita sudah lihat. Insiden pajak mengacu pada siapa yang menanggung beban pajak, dan the incidence of a tax does not depend on whether the tax is paid on buyer or seller. Jadi siapa yang menanggung itu nggak ngelihat siapa penjual dan pembelinya, tapi pajak itu harus dikenakan pada yang melakukan aktivitas ekonomi. Insiden pajak bergantung pada elastisitas harga, penawaran permintaan, kemudian beban cenderung jatuh pada sisi pasar yang kurang elastis. Kurang elastis itu tegak ya, vertikal. Kenapa? Karena berapapun harganya, dia nggak sensitif permintaan dan penawarannya. Dari saya, itu dulu cukup. Kita akan ketemu lagi di sesi 7 untuk pendalaman dan penguatan. Silahkan Anda persiapkan PPT untuk masing-masing kelompok, menggambarkan mengenai bagaimana permintaan dan penawaran setelah barang dikenai pajak pada restoran dan hotel. Silakan ambil contoh di sekelilingnya, lakukan survei kecil-kecilan, basis Dikom atau yang lain. Kalau harga berubah, naik atau turun, bagaimana respon masyarakat? Apakah mereka akan membeli ulang atau tidak? Atau apakah mereka akan menyenangi satu produk karena branding? Maksimal 10 slide, silakan Anda buat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.